Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadina Yasinta Chandra Dewi dengan NIM G0024216 dari kelompok B9 atau 19 dengan asisten lab Mbak Zahra. Jadi saya akan melakukan inhal anatomi blok 2.3. Langsung masuk ke soalnya. Jelaskan anatomi lengkap dari medula spinalis. Nah, jadi yang pertama itu ada pembesaran dari medula spinalis. Nah, dari pembesaran medula spinalis ini tuh ada dua, yaitu intumesentia cervicalis sama intumesentia lumbales. Nah, yang cervicalis itu dari cervical 3 sampai thoracal 2. Pembesaran itu di klimaks itu ada di cervical 6. Terus yang lumbales itu dari thoracal 10 sampai lumbal 2. Itu pembesarannya atau klimaksnya di thoracal 12. Terus ada conus medularis. Nah, conus medularis ini ujung inferior dari medula spinalis yang membentuk kerucut. Nih. Terus ada cauda equina ini tuh struktur buntut pada radices lumbales et sacrales. Nah, nextnya ada struktur eksterna dan juga interna dari medula spinalis. Nah, struktur eksterna sendiri itu yang pertama itu ada visura mediana anterior, terus ada sulcus mediana posterior, terus juga ada sulcus anterolaterales. Nah, ini tuh tempat keluarnya radix anterior atau radix efferent atau radix motorik. Terus ada sulcus posterolaterales. Nah, ini tuh buat tempat keluarnya radix posterior, radix afferent, sama radix sensorik. Jadi yang sulcus anterolaterales ini yang motorik, kalau yang posterolaterales ini yang sensoriknya. Terus untuk struktur internalnya itu ada substansia alba sama substansia grisea. Nah, yang alba itu warnanya putih karena isinya itu ada serabut saraf yang banyak mielinnya. Nah, terus substansia alba ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ada funiculus anterior, funiculus lateral, sama funiculus posterior. Nah, terus ada substansia grisea, ini tuh warnanya abu-abu agak gelap gitu karena banyak badan sel sarafnya. Nah, terus di tengahnya itu ada canalis centralis yang nantinya bakal terisi LCS sampai ke ventriculus terminal. Next, plexus medulla spinalis. Nah, plexus medulla spinalis ini ada plexus cervicalis, ada plexus brachialis, sama plexus lumbosacralis. Yang cervicalis ini dibentuk sama primary ventrales, cervicalis 1 sampai 5. Nah, spinalisnya itu berasal dari segmen cervical 1 sampai 4. Nah, terus ada plexus brachialis. Yang brachialis itu dibentuk sama cervicalis 5, 6, 7, 8 dan juga nervus thoracal 1. Terus yang plexus lumbosacralis itu tuh ada dibagi lagi jadi 3, ada plexus lumbalis, plexus sacralis, sama plexus coccygeus. Kalau yang lumbalis itu lumbales 1 sampai 5. Terus yang sacralis itu dari 1 sampai 4. Terus yang coccygeus itu sacralis 4 sampai 5. Terus juga ada nervus coccygeus. Oke. Lanjut ke tractus ascendens dan juga descendens. Nah, tractus ascendens dan juga descendens ini, yang ascendens dulu, dia tuh ada spinothalamic anterior. Nah, spinothalamic anterior ini bakal ngebawa rangsang, raba, dan juga tekan.
Terus ada spinothalamic lateral yang bakal membawa rangsang nyeri sama suhu. Terus ada spinocerebralis yang anterior sama posterior, itu buat ngebawa rangsang keseimbangan. Terus juga ada columna dorsalis posterior, itu buat sentuhan, getar, kayak ya. Terus yang descendennya, kirinya, itu ada tractus corticospinalis anterior sama lateral, itu buat pergerakan otot-otot volunteer. Terus juga ada tractus rubrospinalis, itu buat koordinasi gerakan otot dari kontralateral. Terus ada tractus tectospinalis, itu tuh tractus extrapyramidalis yang fungsinya buat refleks dari lengan, terus juga respon ke penglihatan sama pendengaran, sama kulit juga. Nah, habis itu ada tractus yang terakhir, tractus extrapyramidalis yang fungsinya buat keseimbangan, jadi mempertahankan keseimbangan dan juga koordinasi gerakan kayak kepala dan juga mata. Terus lanjut ke vaskularisasi. Jadi untuk vaskularisasinya ini yang ini ada jalur utamanya. Jalur utamanya itu ada anterior spinal artery. Dia tuh arteri utama yang di bagian depan medula spinalis, terus dia bakal nyatu dari dua cabang arteri vertebralis kiri sama kanan. Terus dia nyuplai 2/3 anterior medula spinalis. Terus lanjut ke vertebral artery, itu tuh asal utama anterior dari spinal artery tadi. Terus juga terletak di sisi kanan dan juga di kiri otak belakang sama batang otak. Lanjut ke subclavian artery, ini tuh arteri besar yang ada di atas tulang selangka. Terus ada radicular artery, ini tuh cabang-cabang segmental yang bakal masuk ke spinal cord, terus ke foramen intervertebralis sama barengan sama akar saraf dari spinal. Terus juga ada anteriornya sama posterior dari radicular artery ini. Terus ke great ventral radicular artery, ini tuh arteri penting buat suplai bagian bawah medula spinalis. Itu tuh biasanya asal tuh dari sisi kiri antara torakal 9 sampai torakal 12. Terus terakhir itu ke lumbar radicular artery, itu cabang radikular tambahan dari bagian lumbar itu sendiri. Next, mungkin saya tambahkan klinis. Jadi ini ada pertama spina bifida occulta. Nah, ini tuh kayak apa ya? Dia tuh tulang belakangnya tuh nggak bisa nutup sempurna, tapi kulitnya tuh tetap utuh sama nggak ada penonjolan. Ini nggak ada penonjolan. Terus juga ada meningokel, yaitu spinal cordnya tetap ada di dalam kanal, cuman membran pelindungnya tuh kayak keluar gitu. Jadi membran kayak meningasnya ini keluar gitu. Terus ada meningokel, dia tuh bentuknya tuh lebih berat dari spina bifida ini kan. Terus spinal cordnya tuh keluar dari kanal tulang belakang ke dalam kantung, jadi itu barengan sama kantungnya juga, neural tisunya. Nah, mungkin kalau yang ini itu penanganannya tuh kayak operasi dini terus sama rehabilitasi, tergantung sama lokasi sama luasnya juga. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dan paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.